memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, shalom teman-teman. Wah, ada sukacita yang besar hari ini kan William, kita mau datang memuji Tuhan loh. Yuk, adik-adik yang siap boleh ambil posisi yang nyaman, yang membuat diri kita fokus sama Tuhan. Siap? Tapi sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir tengah-tengah kita, karena kita percaya ketika Tuhan hadir menjamah kita, ada satu mujizat yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita semakin dibaharui. Yuk, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh datang kembali kepadamu, membawa hati kami, membawa pikiran kami, bahkan membawa hidup kami Bapa sebagai persembahan yang harum bagi-Mu. Tuhan, kami mau bawa ibadah kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memberkati setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang melaut setiap kami, menjamah pikiran kami, menjamah hati kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh dibaharui hari demi hari Tuhan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau persembahkan suara kami, tubuh kami sebagai persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan kami siap memuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Wah, William percaya nggak kalau Tuhan kita itu dahsyat? Iya, percaya. Percaya, lebih dahsyat dari Iron Man, lebih hebat dari Superman, dari pahlawan-pahlawan super yang kita ketahui. Yang percaya boleh bangkit berdiri, yuk kita mau memuji Tuhan. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara yang mungkin gak kita bisa lakukan. Yuk semua tepuk tangan yuk. Sama-sama katakan, Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat, hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara. Sekali lagi katakan ya. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat, hingga bangkit dari. Katakan Allahku sanggup lakukan
Haleluya. Kita mau angkat pujian lagi dengan penuh sukacita bahwa Allah kita kuat dan perkasa. Amin. Yuk sambil gerakan badannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil. Sekali lagi katakan, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Yuk sekarang boleh silakan duduk kembali. Yuk kita siapkan hati kita. Kita siapkan roh kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi yuk. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang selalu menyertai kita, Bapa yang selalu memelihara hidup kita. Kita mau senangkan hati Bapa kita. Kita mau katakan, Tuhan aku mengasihimu, Bapakku mengasihimu. Kita mau angkat suara kita mau menyembah Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapakku, dengan sungguh-sungguh katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Benar Tuhan, Kau Bapa kami yang baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta. Angkat kedua tanganmu, katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, aku memujimu, kami sembah Engkau Bapa kami, memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta, kami memujimu,
Sembah Dia, katakan rasa syukurmu, katakan rasa cintamu kepada Tuhan yang memberi segalanya bagimu. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang memelihara setiap hidup kita, Bapa yang selalu ada bagi kita. Haleluya. Kami sembah Kau Bapa kami yang baik, kami sembah Kau Bapa kami. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat kebaikanmu Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami lebih dari apa yang kami tahu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang menjadikan kami berharga, yang memelihara hidup kami, Yesus, sehingga sampai saat ini kami boleh ada. Itu semua karena bukti cintamu bagi kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, aku memujimu, aku menyembahmu. Tuhan, inilah ungkapan hati kami Tuhan. Kalau kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, biarlah segala pujian, segala hormat, segala pengagungan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberikan hati kami, hidup kami lebih lagi untuk Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi.
engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak berharap semuanya kita baik-baik saja oleh karena pemeliharaan Tuhan kita. Adik-adik, jumpa lagi di ibadah online kita. Kita bersyukur kita masih boleh tetap beribadah apapun keadaan kita. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, dan sikap duduk yang terbaik. Nah, kita butuh firman Tuhan setiap hari, setiap saat ya adik-adik ya. Jadi adik-adik dan kita semua jangan pernah bosan mendengarkan firman Tuhan. Oke, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, saat ini kami masih boleh beribadah walaupun ibadah online. Kami percaya hadirat Tuhan tetap sama. Tuhan, ini hati kami bawa kepadamu Bapa. Kami mohon ampun akan dosa pelanggaran kami Bapa. Sucikan hati kami Bapa, supaya hidup kami layak di hadapan-Mu. Ini hidup kami Bapa, kami mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi yang lemah, penghiburan bagi yang bersusah hati, kesembuhan bagi yang sedang sakit, pengharapan yang baru bagi yang berputus asa. Firman Tuhan kami perlukan setiap hari, setiap saat dalam kehidupan kami. Karena di dalam firman Tuhan kami hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama, katakan amin. Nah adik-adik buka Alkitabnya ya. Kita akan belajar firman Tuhan yang ada di Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Di dalam Alkitab kita dibuat di sini judulnya adalah Kain dan Habel ya. Jadi di dalam firman Tuhan disebutkan Hawa dan Adam mempunyai 2 orang anak. Namanya Kain dan Habel ya. Kain adalah yang pertama dan Habel adalah yang kedua. Yuk kita baca dulu adik-adik ya. Kita baca daripada ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkanlah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah adik-adik disebutkan Kain dan Habel mereka bertumbuh bersama adik-adik ya. Kain menjadi seorang petani dan Habel menjadi seorang gembala kambing dan domba.
Nah, pada saat itu tiba saatnya mereka akan memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil apa yang mereka kerjakan. Kain mempersembahkan sebagian dari hasil pertaniannya. Kemudian Habel memberikan yang terbaik, yaitu anak sulung dari kambing dombanya, mempersembahkan lemak-lemaknya yang terbaik bagi Tuhan. Dan apa yang terjadi saat mereka memberikan persembahan? Tuhan menerima persembahan Habel, tetapi Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Kenapa ya adik-adik ya? Coba kita baca lagi ya. Nah, ayat 3 adik-adik ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Nah, adik-adik melihat seperti itu, Kain marah adik-adik, hatinya panas, wajahnya muram karena Tuhan tidak menerima persembahannya. Sementara persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Nah, adik-adik ya, karena Kain tadi hatinya panas, wajahnya muram karena Tuhan tidak menerima persembahannya. Lalu Tuhan bilang apa sama Kain? Yuk kita baca adik-adik ya. Di ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, waktu hatinya Kain panas, wajahnya muram, Tuhan mengingatkan dia. Tidakkah wajahmu berseri kalau kamu berbuat baik? Kalau kamu tidak berbuat baik, dosa udah mengintip depan pintu. Nah, adik-adik Tuhan sudah memperingatkan, tapi Kain gak dengar peringatan dari Tuhan. Di kemudian hari, dia ajak adiknya Habel ke ladang adik-adik. Mereka pergi ke ladang, tapi apa yang dilakukan Kain terhadap adiknya itu? Wah, tiba-tiba Kain memukul Habel adik-adik. Dia memukul, bukan hanya memukul, bahkan membunuh adiknya adik-adik. Waduh, Kain ini gimana ya? Padahal dia seorang abang, harusnya menjaga adiknya. Tapi malah adiknya dipukul, bahkan dibunuh adik-adik. Dan dia pikir gak ada orang yang tahu. Dia pikir Tuhan gak tahu. Tapi apa yang terjadi adik? Tuhan maha tahu. Tuhan melihat segala perbuatan kita. Baik di tempat terang atau di tempat yang tersembunyi. Kemudian Tuhan ngomong sama Kain. Kita baca lagi adik-adik ya. Kata Tuhan kepada Habel. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya Kain, aku tidak tahu apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apa yang telah kamu perbuat ini? Darah adikmu ini berteriak kepadaku dari tanah. Nah adik-adik, Tuhan bilang sama Kain lagi, Kain di mana adikmu? Kain jawab gini, saya mana tahu, emangnya saya penjaga adikku? Loh, Tuhan bilang, aduh apa yang kamu lakukan ini, Kain ini salah. Dan akhirnya apa adik-adik? Tuhan menghukum Kain. Pertama kan diperingatin tuh Kain, gak mau. Yang kedua juga ditanya Tuhan, dia juga gak menjawab. Emang aku penjaga adikku? Akhirnya adik-adik, Tuhan menghukum Kain. Tuhan bilang sama Kain gini, kamu akan menjadi seorang pelarian, kamu akan menjadi seorang pengembara, kamu akan bersusah payah mengerjakan tanahmu. Dan hasilnya juga gak banyak, hasilnya akan sedikit katanya. Kain bilang sama Tuhan, Tuhan hukumanku itu terlalu berat. Nanti aku kalau kemana-mana aku jadi dipukul orang, dibunuh orang. Tuhan tetap berbelas kasihan kepada Kain. Tuhan bilang, aku akan menaruh tanda supaya orang tidak memukul kamu, supaya orang tidak membunuh kamu. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar satu hal, pentingnya sebuah persembahan. Persembahan yang berasal dari hati, mempersembahkan yang terbaik.
Mengapa Tuhan menerima persembahan Habel? Karena Habel memberikan yang terbaik, yaitu anak sulung dari kambing dombanya. Dipersembahkannya lemak-lemak yang terbaik. Itu berasal dari hatinya. Sementara Kain mempersembahkan sebagian aja. Dia pikir gak apa-apa deh sebagian. Dia asal-asalan aja. Tetapi Habel memberikan yang terbaik. Nah, adik-adik sama seperti kita. Bukan oleh karena banyaknya persembahan, bukan karena indahnya, tetapi sikap hati yang terbaik. Nah, kalau di kita adik-adik seperti apa ya? Contohnya adik-adik. Nah, kalau sekolah minggu ya, biasanya ada persembahan ya adik-adik ya. Nah, adik-adik walaupun ibadah online tetap juga boleh mengumpulkan persembahannya. Kasih sama papa mama, ntar hari Minggu dibawa ke gereja. Bukan oleh karena banyaknya, tapi sikap hati adik-adik. Karena Tuhan sudah memberkati. Seberapapun yang adik berikan persembahan itu, yang penting berasal dari hati yang terbaik. Sikap hati yang terbaik. Contohnya apalagi nih? Mungkin adik-adik pernah nyumbang sesuatu. Terus biar orang tahu deh, aku sumbang ini ke panti asuhan, diumumin. Dikasih tahu sama teman-temannya, aku nyumbang loh ke panti asuhan, banyak baju, banyak makanan, terus peralatan sekolah, saya sumbang ke panti asuhan banyak loh. Dia ceritain, tapi ada satu yang lain, dia memberikan, dia tidak mengumumkannya, dia tidak beritahukan semua orang, aku nyumbang loh. Dia tidak seperti itu. Jadi mana yang kita pilih adik-adik? Sikap hati yang memberikan tidak selalu harus memberitakan kepada orang lain. Berikan saja diam-diam. Gak usah kasih tahu ini, gak usah adik-adik. Yang penting sikap hatimu waktu memberikan itu yang dilihat Tuhan. Tuhan bilang, anakku ini ya suka memberi. Terus enggak cerita-cerita sama orang. Dia pergi sama papa mamanya ke panti asuhan. Di sana berdoa bersama. Terus memberikan yang terbaik. Apa yang dia punya. Nah adik-adik, daripada yang tadi dia nyumbang terus cerita kemana-mana. Firman Tuhan bilang kan, kalau kita memberi jangan sampai seperti itu. Tuhan melihat kalau kamu memberi, janganlah tangan kirimu tahu. Ya adik-adik ya, tangan kanan memberi, tangan kiri gak usah tahu. Artinya tidak usah memberitakannya di mana-mana. Aku memberi loh ke sana kemari. Gak usah adik-adik. Walaupun adik-adik tidak menceritakannya sama semua orang, Tuhan kita di tempat yang maha tinggi melihat adik-adik yang sudah memberi kepada Tuhan. Yaitu dengan sikap hati yang terbaik. Itulah persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Nah adik-adik sudah mengerti kan? Jadi yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini adalah sikap hati yang terbaik waktu memberikan atau menolong teman kita, menolong seseorang, terlebih dalam memberikan kepada Tuhan kita. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Adik-adik boleh baca kelanjutannya tadi atau boleh tanya sama papa mama supaya kita bersama-sama makin mengerti kebenaran firman Tuhan. Bahwa memberikan persembahan itu harus berasal daripada sikap hati yang terbaik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya adik-adik ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa buat kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajari kami bagaimana pentingnya sebuah persembahan yang berasal dari sikap hati yang terbaik. Allah Roh Kudus ajari kami supaya semakin hari kami semakin mengerti melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya kami beroleh perkenanan Tuhan. Supaya persembahan kami diterima oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami bersama kedua orang tua mereka, keluarga besar mereka.
Lindungi mereka Bapa, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Kalau ada saat ini keluarga yang sedang berduka oleh karena kehilangan keluarga mereka, kami berdoa ya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus menghiburkan dan menguatkan mereka. Bagi keluarga yang kehilangan pekerjaan, Tuhan bukakan pintu pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Sehingga adik-adik sekolah minggu kami bersama kedua orang tua mereka, keluarga mereka tidak kekurangan. Allah kami mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan anak-anak-Mu senantiasa bersuka cita. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kota tempat kami tinggal, kota Batam dan bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati dan lindungi bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, semua Tuhan Yesus, jajaran pemerintahan dari pusat hingga daerah. Lindungi sertai mereka Tuhan. Roh pertobatan turun atas mereka supaya juga mereka beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus penanganan COVID-19 boleh maksimal hasilnya Bapa. Dan kami sebagai anak-anak Tuhan jadilah kami anak-anak yang taat, waspada, mengikuti dan mentaati prokes Tuhan. Supaya kami boleh memutus penyebaran COVID-19 ini. Dan di atas semuanya pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah perlindungan, keselamatan dan kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur bersama, kita katakan amin.